Manusia ada di bumi, begitu juga lingkungan dan juga hewan. Tetapi sebelum kita lebih lanjut membahas tentang menjaga lingkungan dan juga hewan, mari kita bahas tentang manusia. Kita sebagai manusia terdiri atas beberapa sistem dalam tubuh kita, seperti sistem otot, sistem rangka, sistem saraf, dan lain sebagainya. Ada 12 sistem utama anatomi dalam tubuh manusia yang terdiri dari sekelompok organ-organ yang bekerja sama untuk menjalankan fungsi tubuh yang spesifik. Lantas bagaimana agar organ tubuh kita dapat memang benar-benar berfungsi dengan baik? Simak video ini. Di tahun lalu ada seseorang yang viral, yaitu Putri Aryani. I don't know whether this is going to make a difference or not. However, he's standing up. Beliau terkenal karena suaranya yang merdu. Dari situ kita belajar bahwa beliau memang sudah memfungsikan organ tubuhnya dengan baik, berupa mulut, kerongkongan, atau pernapasannya. Lalu, kita sebagai manusia, mengapa tidak bisa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Artinya, janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56. Menurut saya tidak ada manusia yang memiliki kekurangan. Maaf cakapnya, saat dia lahir dia sudah cacat atau tunanetra atau tunarungu misalnya. Tetapi saya tidak menggolongkan mereka pada seseorang yang memiliki kekurangan. Karena menurut saya pada hakikatnya apa yang telah diberikan pada kita dapat memfungsikannya. Disitulah kita menjadi seseorang yang sempurna. Tetapi kita malu saat kita sudah diberi apapun, tangan, kaki, penglihatan semuanya, tapi kita tidak bisa memaksimalkan fungsi dari organ yang kita miliki. Lalu, di sini saya akan membahas bagaimana caranya agar kita memaksimalkan fungsi yang ada dalam organ tubuh kita. Saya ingin bertanya, apa hak kita memvonis seseorang itu memiliki kekurangan? Padahal di dalam Quran sudah dijelaskan dalam surah At-Tin ayat 4, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Arti sebaik-baiknya ini pasti sudah kita tahu apa itu artinya. Andai katanya seorang guru mengatakan pada muridnya, ini muridku yang sebaik-baiknya nih, ini yang menjadi wakil sekolah kami. Pasti kita tahu kan apa kualitas dari murid itu. Tetapi di sini yang bilang sebaik-baiknya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, apabila kita memiliki teman atau saudara atau siapapun itu, dia tidak serupa dengan kita, janganlah kita mengejeknya. Sadarlah bahwa diri kita saja tidak dapat memfungsikan tubuh yang ada dalam diri kita.
Lalu, bagaimana kita memfungsikannya dengan semaksimal mungkin? Yang paling utama adalah jangan merusaknya. Baik itu dengan merokok, minum minuman yang keras atau beralkohol, dan menggunakan obat-obatan terlarang. Ibaratnya seperti ini. Kita meminjam kereta nih sama orang. Tetapi saat kita balikkan keretanya pada orang tersebut, misalnya knalpot dia udah rusak, patah knalpotnya, pasti kita kena marahi kan, disuruh ganti kan. Oleh karena itu kita punya tubuh yang gratis. Tubuh ini mahal loh, mahal sekali. Lab paling canggih di dunia adalah tubuh kita. Tubuh kita bisa membuat diri kita ini sehat tanpa bantuan apapun. Baik itu dengan obat-obatan, air, atau segala macam deh. Ini bisa sehat. Tetapi saat kita merusaknya, lalu kita kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan rusak, apa yang terjadi? Kita tidak tahu kan? Oke, menurut agama manusia terdiri atas dua unsur utama, yaitu tanah dan ruh atau jiwa. Unsur spiritual yang membuat manusia tumbuh dan menjadi makhluk hidup yang sadar dan berakal. Sebagaimana yang dicatat oleh Profesor Mulyadi Kartanegara dalam Lentera Kehidupan, Ikhwan Al-Safa menyebut manusia sebagai alam kecil. Mengapa manusia disebut sebagai alam kecil? Karena mudahnya manusia menyimpan segala unsur yang terdapat pada alam semesta ini. Sebut saja unsur hewan, unsur tumbuhan, dan unsur air. Oleh karena itu, sebelum kita menjaga alam raya ini, marilah kita menjaga alam kecil terlebih dahulu. Yuk sehat dengan metode Islam. Bagaimana caranya? Hidupkan lonceng dan subscribe video ini untuk video part 2. Support kami dengan mensubscribe dan like channel ini. Komen apabila ada pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.